Halo Bapak-bapak, ada sebuah mobil yang sudah menjadi semacam legenda di Indonesia karena banyak dipilih oleh keluarga-keluarga di Indonesia dengan alasan uh, mobilnya bandel, bahan bakar cukup irit, dan daya angkutnya besar. Mobil apa itu? Ini mobil. Innova Reborn Diesel ini banyak menjadi mobil kedua, bahkan mobil ketiga yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki mobil lebih dari satu. Alasannya adalah selain bandel, mobil ini nggak mencolok. Jadi untuk penggunaan harian, untuk kendaraan operasional, untuk kendaraan perang, ya ini cocok. Waktu Innova Zenix hadir, rencananya Innova Reborn ini mau disuntik mati sama Toyota Indonesia. Tapi karena ternyata permintaan pasar masih cukup tinggi, akhirnya Toyota melanjutkan kembali produksi mobil ini dan masih sampai tahun 2025 ini juga. Cuma sayangnya, sejak kemunculan Innova Zenix, trim yang dijual oleh Toyota di Indonesia hanya satu trim, yaitu tipe G, di mana tadinya kan ada tipe selain tipe G, ada juga tipe V di atas G, dan yang paling tinggi adalah tipe Venturer. Nah, saya juga pernah pakai Zenix yang Q, tapi untuk orang-orang yang sudah pernah pakai Innova Reborn ini, kemudian beralih ke Zenix, pasti akan merasakan bedanya. Mobilnya enak, Zenix itu, tapi ada sesuatu yang kurang. Nah, karena itu saya kemarin memutuskan untuk meninggalkan Zenix Q dan kembali membeli Innova Reborn Diesel tipe G ini sebagai kendaraan perang saya. Nah, cuma memang dari sisi kenyamanan, Innova seri tipe trim G ini memang kurang. Ya, rasanya seperti pakai MPV Niaga gitu, walaupun bantingannya cukup empuk, tapi kualitas interior ya begitulah. Kemudian ditambah mobilnya yang kondisi standarnya itu cukup limbung, empuk sih, tapi ya limbung gitu. Sehingga kalau digunakan untuk harian, khususnya untuk bepergian keluar kota, di mana kita sering dapat jalan yang berkelok, itu agak nggak nyaman. Baik kalau kita mengemudi, apalagi kalau kita jadi penumpang di baris kedua. Nah, untuk itu kemarin saya memutuskan untuk melakukan sedikit modifikasi khas bapak-bapak yang saya rasa tidak terlalu berlebihan, tetapi menambah unsur kenyamanan, khususnya ya. Kemarin saya itu memodifikasi dengan tujuan utama menambah kenyamanan, kemudian juga memperbaiki handlingnya, dan ya nambah-nambah tenaga sedikit lah. Apa aja yang saya lakukan, modifikasi yang dilakukan untuk Innova Reborn G Dieselmatic ini? Ya kita lihat. Perubahan di eksterior yang saya lakukan, yang pertama, nih, lampu orinya itu, waduh, kayak cempor. Makanya kita ganti pakai double billet dari Autovision, termasuk juga di sini. Ini juga billet. Nggak lupa di sektor lampu belakang kita ganti juga nih, pakai yang model BMW katanya.
Tapi awalnya saya pasang yang warna smoke hitam, cuma kelihatan nggak terlalu bagus karena mobil jadi terlalu gelap. Makanya saya tukar lagi pakai yang warna merah. Tetapi yang bagian tengah ini tetap pakai warna smoke, sehingga secara keseluruhan tampilannya jadi seger. Nah, kemudian di sektor kaki-kaki, kalau kita lihat, nah tingginya jadi cuma segini ya. Ini diganti pakai coil over tain depan belakang. Kemudian untuk velg kita pakai NK ring 18 dengan ban Yokohama ukuran 245/50 ring 18. Jadi bantingan tetap nyaman, bisa kebilang tetap empuk, tidak kasar suara road noise-nya, dan yang pasti jadi lebih cakep. Tapi gongnya ada di sektor interior. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, ini secara kualitas interior, kalau yang trim G itu memang kurang nyaman. Nah, sehingga saya putuskan untuk kirim mobilnya ke Om Ferry dari Ferrari Jok Cibubur dan lihat hasilnya. Interior dibikin dengan rapi sekali oleh tim Ferrari Cibubur. Kita lihat, ini adalah basicnya dari jok BMW seri 7. Kita lihat ada 9 fitur elektrik di sini. Kemudian dibalut dengan kulit asli ya. Ini genuine leather. Nyaman sekali. Lalu dashboard kita bungkus sebagian pakai bahan, ini adalah microfiber leather, membuat tampilan jadi cakep sekali. Nah, ini kursi depan kiri, kita lihat juga ada adjuster untuk memudahkan penumpang di belakang memaju mundurkan jok kiri depan ini. Lalu oh iya, ini dashboard, cluster dashboard speedometer diganti pakai punya seri V. Kan kalau yang punya G itu enggak banget ya. Nah, kemudian head unit kebetulan saya punya bekasnya Velfire tahun 2023. Yang di sana diganti, ini nggak kepake, kita pasang di sini dan membuat suara juga jadi lebih bagus. Nah, tinggal ini nih. Kontrol AC ini nanti mungkin akan diganti dengan yang digital. Lalu setir juga diganti pakai punyanya Venturer. Kita lihat ini ada Blackwoodnya, kemudian kulitnya dilapis ulang oleh Om Ferry dan teman-teman dengan hasil yang mulus, enak sekali. Kemudian kita juga pasang ini, saya pasangin cruise control dan pedal shift berfungsi ya. Kemudian pindah ke door trim, kita lihat ini dilapis sama bahan empuk-empuk semua. Jadi empuk-empuk di sini, kemudian ini diganti pakai piano black dan dikasih ambient light di sini. Kemudian sandaran tangannya juga di retrim. Nah, kita pindah ke bagian belakang. Oke, ini adalah kabin di bagian belakang. Kalau kita lihat jadi two-seater di belakang. Sama, ini menggunakan, kalau yang depan tadi basisnya adalah jok BMW seri 7. Kalau yang belakang ini basisnya adalah jok BMW seri 3. Kemudian di retrim ulang menggunakan genuine leather juga bagian sini. Ditambahi ottoman. Kemudian pengaturan juga sudah elektrik semua. Dan ada sandaran tangan seperti itu.
Lalu di sini ada ambient light, konsol tengah. Ini di sini adalah wireless charger. Kemudian ada laci besar di sini. Oh iya, jok belakang ini dilengkapi dengan ventilasi udara, kemudian pemanas dan pijet. Kenapa? Karena seringnya saya duduk di belakang kalau lagi pakai driver. Jadi kalau dibandingkan dengan kendaraan yang biasa saya gunakan kalau pakai driver, yaitu si Velfire, posisi duduknya sekarang jadi agak mendingan lah, jadi mirip-mirip. Kemudian soal kenyamanan ya, segini sih udah jauh lebih baik. Jok sampai baris ketiga juga dilakukan retrim, kemudian plafon diganti jadi pakai bahan mirip bludru berwarna hitam. Panel-panel juga di sini, panel pilar semua di recolor jadi hitam. Kemudian dipasang ini ada blind. Nah, blind ini bisa ikut kaca langsung. Nah, ini supaya privacy lebih terjaga. Oke, pada intinya sekarang si Innova Reborn ini jadi lebih layak untuk digunakan sebagai kendaraan operasional, sebagai kendaraan perang yang masih tetap enak walaupun kita sendiri yang nyetir, nggak bawa driver. Karena posisi duduk di depan sekarang dengan jok yang sangat ergonomis itu nyaman sekali. Nah, khusus kalau pas kita lagi pakai driver, duduk di belakang kiri ini khususnya, ya aduh enak banget. Jadi ini adalah menurut saya modifikasi yang tidak terlalu berlebihan dan cocok untuk para bapak-bapak yang ingin punya mobil yang tidak mencolok, bisa dibawa kemana-mana tanpa menarik perhatian, tetapi tidak melupakan unsur kenyamanan dan performa. Nah, gimana? Apa bapak-bapak tertarik dengan konsep modifikasi yang saya lakukan di Innova Reborn tipe G tahun 2025 ini? Kalau bapak-bapak berminat, interior bisa dikerjakan di Om Ferry dari Ferrari Jok Cibubur. Kemudian kalau tinggal di Bandung, ini velg dan coil over, bisa hubungi Om Ferry di CGI Motorsport di Jalan Malabar. Dan disclaimer dari saya, ini konten nggak disponsorin sama produk-produk yang saya sebut tadi ya. Saya sebut mention mereka karena saya puas dengan hasil pekerjaan yang mereka lakukan terhadap mobil ini. Jadi bayar agak mahal juga worth it lah, nggak menyesal. Daripada, menurut saya nih, daripada beli Zenix Q, mendingan ini kemudian di-update. Kurang lebih habisnya ya beda-beda tipis lah. Segitu dulu. Semoga konten ini bermanfaat dan kasih inspirasi untuk khususnya bapak-bapak yang pingin tetap pakai Innova Reborn tapi pingin tambah kenyamanan, bahkan yang ini jauh lebih nyaman dari Venturer saya. Peace.